hamil. Hamil kok menangis karena ada suaminya, kenapa? Bukan karena menangis karena ada engkau. Kenapa? Saya tidak kuat dengan omongan tetangga. Bagaimana tetangga ngomongnya? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Itu dijawab. Ya, dan semoga dikabulkan hajat-hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama wal afadil yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, para buya, para guru tuanku, para ustadz, wabil khusus Allahu yarham pendiri pesantren Darul Ihsan, mohon maaf, pesantren Darul Ikhlas, Abuya Haji Zubir atau tuanku Kuning. Semoga Allah merahmati beliau dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua oleh Allah. Yang sangat kita muliakan khalifah beliau Buya Haji Suhaili. Semoga beliau dan sekeluarga oleh Allah dianugerahkan sehat walafiat. Tuanku muda yang sangat saya muliakan, para hadirin, tamu undangan, wabil khusus yang telah mewakili tokoh masyarakat yang insya Allah juga akan menjadi calon bupati, dan semoga oleh Allah diberi keberkahan dan kemaslahatan untuk masyarakat Padang Pariaman. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebut satu persatu tak selesai nanti jam 12 malam. Padahal sekarang jam 12 sudah sebentar lagi. Kita awali terlebih dahulu dengan salawat bersama-sama. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, tawassalna bi bismillah, wa kulli mujahidin lillah, salatullah, salamullah ala taha, salatullah, salamullah, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama yang hendak ingin kita jelaskan, saya tanya Pak, saya tanya Bu, kita hari ini di dunia menjalani proses kehidupan yang keberapa Bu? Pak, kita hari ini di dunia mengalami proses kehidupan yang nomor berapa Pak? Kita hitung Allah menciptakan kita ini. Pertama dahulu Allah menciptakan kita di alam ruh. Di mana Pak? Di alam arwah Bu. Saya tanya, ibu-ibu masih ingat enggak dulu ketika berada di alam ruh? Tidak ada yang ingat. Dari alam ruh Allah pindahkan kita ke alam kandungan. Bapak-bapak ingat apa enggak dulu ketika berada di alam kandungan Pak? Enggak ingat. Ibu-ibu di alam kandungan dulu ingat apa enggak? Enggak ingat, tetapi yang memiliki kandungan itu adalah ibu-ibu kita.
Alhamdulillah, dulu setiap istri saya hamil, kemudian istri saya sebelum terjadi kehamilan, saya sudah tahu kalau istri saya itu hamil atau tidak. Apa tandanya? Yakni kalau subuh-subuh istri saya menangis, berarti sudah hamil. Kenapa? Karena pernah saat hamil yang ketiga, terima kasih, saat hamil yang ketiga, istri saya waktu selesai subuh menggunakan tes kehamilan lalu positif, ternyata menangis. Saya tanya, kenapa engkau menangis? Istri saya menjawab, saya hamil. Hamil kok menangis? Karena ada suaminya. Kenapa? Bukan karena menangis karena ada engkau. Kenapa? Saya tidak kuat dengan omongan tetangga. Bagaimana tetangga ngomongnya? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Itu di Jawa itu, Bu. Di Sumatera bagaimana, Bu? Ternyata kita memiliki persamaan yang kuat. Kenapa? Kalau ada istri tetangga yang hamilnya berkali-kali, selalu digunjing, selalu didengarkan, dan selalu diusil-usilkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari alam kandungan itu Allah keluarkan kita ke alam dunia. Hari ini kita berada dalam proses kehidupan setelah alam arwah, alam kandungan, lalu hari ini alam yang berikutnya adalah alam dunia. Di depan kita alam apa namanya, Bu? Di depan kita namanya alam apa, Pak? Alam kubur. Saya tanya, kalau Anda dengan urusan masuk ke liang lahat pingin cepat-cepat atau belakangan, Pak? Ibu, saya tanya, Bu, kalau Anda dibungkus kain kafan lalu dimasukkan ke liang lahat, inginnya cepat-cepat atau belakangan? Kalau belakangan semua orang meninggal dunia, tinggal Anda sendirian karena paling belakang. Begitu mati tinggal sendiri, akhirnya mandi-mandi sendiri, kafanan-kafanan sendiri, berangkat ke kuburan juga sendiri. Enak cepat-cepat apa belakangan, Bu? Bu masih jawab belakang. Bapak-bapak lebih enak belakang apa depan, Pak? Kok beda jawabannya? Yang tidak enak itu jawaban orang-orang di kampung kami di Surabaya. Ketika saya tanya ibu-ibu, Anda kalau urusan liang lahat ingin masuk duluan apa belakangan? Jawabnya tidak enak. Bagaimana? Bareng sama Pak Ustaz. Anak saya masih kecil-kecil ini, kok ternyata diajak ke liang lahat. Saya doakan yang hadir semoga sehat walafiat, panjang umur semuanya. Aminnya banter banget kalau urusan mati ya. Dari alam kubur itu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah diingatkan oleh Nabi kapan usia Nabi umat Nabi Muhammad ini berakhir. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in." Kebanyakan dari umatku ini mereka akan wafat, mereka akan meninggal antara usia 60-70. Makanya kalau malam ini ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang sudah berumur 59 tahun lewat 11 bulan, lewat 3 minggu, berarti kurang berapa, Bu? Kurang berapa, Pak? Ada yang sudah siap-siap menghadapi itu, Pak? Ternyata kita kalau urusan alam kubur inginnya belakangan, tetapi kalau masuk surga inginnya paling cepat di depan. Kenapa? Karena di alam surga ada bidadari. Sementara di alam kubur ada siapa, Bu? Kita salawatan lagi. Ilahi salimil ummah minal afah wa min hammin wa min hummah bi ahlil bad salatullah
Salatullah salamullah Allahumma salli ala Muhammad. Begitu kemudian kita kelak akan meninggal dunia. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis beliau, yatba'ul mayyita thalathah, ada 3 yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Ahluhu, pertama keluarganya, kemudian berikutnya maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya, wa yarji'u min hasnan. Dari 3 yang mengantar kita ke alam kubur, yang 2 kembali tidak pernah mau masuk dan tinggal di alam yang lahad bersama dengan kita. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang menyertai kita di alam kubur. Begitu kita sudah dibaringkan di liang lahat, keluarganya pulang. Dulu kita yang berjanji sehidup semati dengan istri, begitu suaminya meninggal dunia, tidak ada istri yang bersedia berbaring di liang lahat. Andaikan kemudian istrinya yang meninggal dunia terlebih dahulu, saya tanya, Pak, bapak-bapak mau tidak dibaringkan di liang lahat dengan istrinya yang sudah almarhumah, Pak? Tidak akan mau. Kenapa? Karena bagi para suami, kalau istrinya telah meninggal dunia terlebih dahulu, suaminya akan yang jawab kok bapak-bapak. Akan apa, Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Wa maluhu, dan hartanya. Ketika kemudian kita diantar ke alam kubur, boleh jadi kendaraan kita berjalan beriringan di belakang, tetapi begitu dimasukkan ke liang lahat, harta kita tidak ada yang ikut. Hanya berangkatnya saja ketika ada yang mengantar. Biasanya, Bu, kalau kita di Jawa, orang-orang NU, Nahdien, para santri, kalau di sini menyebutnya anak siak, ketika mengantar jenazah itu diiringi dengan kalimat tahlil. Kalau di Jawa lagunya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ayo semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah diteruskan, Bu. Kenapa? Kalau diteruskan nanti tetangga-tetangga datang semua ke sini. Siapa yang mati di sana? Sekali lagi saya doakan yang hadir semoga sehat walafiat, panjang umur. Aminnya tambah keras. Karena memang semakin malam kita akan semakin takut dengan kematian itu. Kemudian yang menemani amal kita di alam kubur, amal apa saja? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia, Nabi bersabda, "Idza matal mu'min," kalau ada orang Islam meninggal dunia, "kanatis salatu 'inda ra'sih," maka pahala salat akan berada di dekatnya, berada di dekat kepalanya. Sekali lagi, ketika kita hari ini di dunia mengamalkan ibadah salat, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, lalu kemudian kita meninggal dunia, pahala itu tidak hilang. Justru pahala salatlah yang diantarkan oleh Allah dan paling dekat berada dengan kita, yaitu di dekat kepala kita. Wassadaqatu an yamini, pahala sedekah yang pernah kita berikan, harta yang pernah kita bantukan kepada orang-orang fakir miskin, oleh Allah diletakkan di sebelah kanan kita. Wasyamu inda sadrih, kemudian puasa oleh Allah diletakkan di depan dada kita. Sekali lagi, amal-amal ibadah yang kita lakukan ternyata kelak tidak hilang, dan oleh Allah diberikan kepada kita berkumpul dengan ibadah kita semuanya, khususnya adalah ibadah salat. Mari kita salawatan lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli